warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Insan Taufik Amkom. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memulai pemrograman Java. Gitu ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi pengantar dan bagaimana cara instalasi Java dan mengintegrasikannya dengan Visual Studio Code. Walaupun di sana ada kode dasar, tapi saya belum jelaskan tentang kode yang dibuat. Nah, sekarang saya berharap dengan penjelasan ini Anda akan paham ya bagaimana cara menjalankan program Java dan bagaimana cara membuat kode Java untuk pertama kali. Pertama, kita ulangi lagi ya. Untuk menjalankan Java, Anda harus sudah menginstal yang namanya Java Development Kit ya. Kalau belum tahu, lihat video sebelumnya. Kemudian mengatur variable environment. Nah, ini untuk Windows aja ya, karena untuk sistem operasi Mac Java-nya sudah otomatis terinstall. Nah, tapi walaupun di Mac tetap harus diperhatikan versi Java-nya ya. Kemudian memilih editor ya, di sini kita akan pakai Visual Studio Code, kemudian menulis kode pertama. Ayo, let's go, kita tulis kode pertama. Oke, pertama buka Visual Studio Code Anda terlebih dahulu, ya. Pastikan Java ready di sini, ya. Kemudian bukalah sebuah folder, ya, dengan cara klik file, kemudian open folder seperti itu. Nah, untuk foldernya, direktorinya di mana itu terserah Anda letakkan di mana ya. Yang penting bukalah sebuah folder. Kemudian kita buat satu buah file baru. Ya, satu buah file baru biasanya untuk pemrograman awal-awal ya, dimanapun kita belajar pemrograman biasanya yang pertama kali dibuat itu adalah Hello World. Nah, jadi kita buat kelas pertama kita dulu yaitu Hello World Java, jangan lupa ya. Oke, tekan enter. Oke, di sini otomatis public class Hello World-nya terbentuk ya, atau dibuat oleh Visual Studio Code-nya. Kalau misalnya editor Anda tidak otomatis terbuat, tidak perlu khawatir ya, Anda tinggal ketik saja gitu ya. Ketik saja manual, tidak masalah. Oke, jadi yang pertama sekali bahwa ketika saya besarin sebentar, ketika kita akan memulai sebuah pemrograman Java, maka pastikan dulu kita sudah memiliki nama kelas ya yang akan kita buat. Nah, nama kelas misalkan Hello World. Nah, kita akan buat program dengan nama kelas Hello World. Setiap kode Java ya, setiap kode Java itu wajib memiliki kelas. Seperti itu ya, wajib memiliki kelas. Kelas ini adalah sebagai penjamin bahwa kode Java itu akan bisa dijalankan. Nah, nama kelas ya, nama kelas itu harus sesuai dengan nama filenya. Tentu saja di nama filenya ada tambahan titik Java di belakangnya ya. Nah, selebihnya itu harus sama dengan nama kelasnya. Baik. Kemudian untuk modifikasi public ini boleh ada, boleh tidak ya, tergantung kebutuhan ya. Nanti kita akan bahas itu ya di materi modifiers ya, modifiers namanya. Oke, kita hapus saja publicnya, tidak masalah. Oke, kemudian untuk menjalankan program Java maka kita wajib memiliki satu buah metode statik ya yang disebut dengan public static main. Kita ketikkan dulu public static main. Nah, public static void main gitu ya. Kemudian argumennya adalah string args array ya. Oke. Baris ini itu wajib dimiliki oleh setiap kelas yang akan dijalankan ya.
Nah, jadi ada memang kelas yang tidak perlu dijalankan. Kelas itu hanya sumber dayanya hanya dipakai oleh kelas yang lain. Tapi jika kita mau membuat program dan kelas itu dijalankan, maka kita wajib membuat baris ini ya, yaitu public static void main, kemudian string args. Nah, kita jelaskan ini dulu ya. Nah, metode static main, public static void main adalah metode utama ya, atau main method dalam bahasa pemrograman Java. Ini adalah titik masuk utama untuk menjalankan program Java. Jadi kalau nggak ada metode ini, memang program Java-nya nggak akan bisa dijalankan sama sekali ya. Oke, kita lihat di situ ada keyword public, kata kunci public menunjukkan bahwa metode ini dapat diakses dari luar kelas. Kemudian static, ya kata-kata static di sana menunjukkan bahwa metode ini terkait dengan kelas itu sendiri. Nah, jadi nggak perlu buatin instant objectnya untuk menjalankannya ya. Kemudian ada void di sana, berarti metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Kemudian main, perhatikan kata-kata main di situ ya. Nama metode ini adalah main, dan ini adalah nama yang diharapkan oleh JVM atau Java Virtual Machine untuk memulai eksekusi program Java. Nah, jadi main ini itu tidak dibuat-buat ya. Ini memang sudah aturan dari Java-nya seperti itu ya. Kemudian metode main memiliki sebuah parameter yaitu array dari string. Nah, nama parameternya args. Nah, jadi sebenarnya menarik ya. Ini memungkinkan program menerima argumen baris perintah saat dijalankan. Anda dapat mengakses argumen ini melalui parameter args. Nanti kita akan contohkan ya, walaupun sebenarnya tidak terlalu perlu ya untuk dijalankan, tapi supaya pembahasannya komplit kita akan contohkan nanti ya. Nah, ketika kita sudah membuat public static void main, berarti sebenarnya program ini sudah siap untuk dijalankan. Tapi ada hal yang kurang, yaitu tidak ada perintah yang akan dijalankan. Nah, jadi kalau kita mengeksekusi program ini, maka sama saja mengeksekusi program kosong gitu ya. Nah, jadi kita minimal buat satu perintah ya. Kita coba saja perintahnya, misalnya system out println. Jadi system out println ini adalah perintah untuk mencetak teks ke dalam layar konsol ya. Kita buat saja hello world seperti itu. Nah, jadi dengan adanya public static void main dan di dalamnya ada satu perintah untuk mencetak di layar, maka program ini sudah bisa dijalankan. Kita coba ya. Jalankannya kalau di sini variasi ya, bervariasi. Kita boleh klik tombol run di sini. Kita klik, nanti muncul semacam terminal seperti itu. Nah, ini ada hasil dari runningnya, yaitu tulisan hello world seperti itu ya. Atau kita bisa dengan cara klik run di sini ya. Ya, klik run di situ, kemudian hello world seperti itu. Atau cara yang lain, kita buka terminalnya, caranya klik view terminal. Seperti itu ya. Kemudian kita ketikkan Java ya, Java, kemudian hello world .java. Mungkin di sebagian komputer kalian tidak akan jalan ya seperti ini, karena harus ini dulu perintahnya Java, kemudian hello world .java terlebih dahulu. Nah, baru bisa diketikkan Java hello world seperti itu ya. Nah, tapi apapun itu yang penting berjalan ya. Kekurangan memakai Java tadi adalah dia menciptakan satu buah file kelas di sini. Nah, memang nantinya kita akan gunakan ini ya, file kelas ini untuk mempackage-nya menjadi aplikasi ya. Tapi untuk dalam environment development kita nggak perlu ini ya. Nanti membuat kita bingung aja. Kita delete aja ya. Oke, seperti itu. Nah,
misal nih ya, misal kita buat satu buah file lain, kita sebut saja main ya, main titik Java, kelas main. Nah, kemudian kita buat satu buah satu buah metode ya, metode jalankan gitu ya. Kemudian kita buat di sini sistem out println program ini berjalan seperti itu. Kita perhatikan ya, walaupun kita punya perintah di sini ya, kalau kita jalankan ini nggak akan bisa jalan ya, karena syarat sebuah sebuah kelas ya atau program Java agar bisa dijalankan adalah dia memiliki metode public static void main ya. Kalau kita paksa ini dijalankan, kita coba aja ya apa yang terjadi. Sebentar, ini yang jalan sebenarnya bukan si main ya, tapi si hello world sebenarnya. Oke, coba kita pakai konsol saja. Nah, kita coba java main titik Java. Nah, kita jalanin ya. Memang nggak ada error ya. Kita jalankan seperti itu. Nah, di sini ada pesan error main method not found in class main. Nah, please define the main method as public static void main. Nah, jadi udah fix ya. Jadi tanpa adanya metode public static void main, maka program tidak akan bisa jalan. Nah, jadi ini bagaimana supaya bisa jalan? Maka kita tambahkan metode public static void main gitu ya. Kemudian kita tambahkan parameter string ya, parameter namanya args bertipe array. Nah, oke, kemudian kita panggil lah ini ya, karena metode ini adalah object member, maka kita perlu buatin objeknya dulu ya, main m main sama dengan new main. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita panggil metodenya main, jalankan seperti itu. Kita simpan dulu, kemudian baru kita klik run ya. Nah, program ini berjalan ya. Oke, saya harap kalian mengerti bagaimana cara memulai program Java. Oke, satu hal lagi yang saya ingin jelaskan adalah fungsi dari string args ini. Ini menarik sebenarnya. Nah, jadi fungsi dari parameter ini yaitu memungkinkan kita memberikan masukan argumen berupa string ketika sebuah kelas itu dijalankan gitu ya. Sebuah kelas itu dijalankan. Nah, kita akan contohkan ya. Nah, misalnya gini, seperti ini. Misalnya kita jalankan ya Java main di Java. Nah, kan ini program berjalan. Sebenarnya ketika kita seperti ini ya, sebenarnya kita bisa mengisi argumen ini ya. Nah, jadi cara mengisinya adalah kita tekan spasi, kemudian kita kasih isian, misalnya isi misalnya apa namanya ya, tahun misalnya kita isi di sini gitu ya. Nah, tahun ini akan ditangkap sebagai string ya, akan ditangkap sebagai string kemudian dimasukkan ke array-nya args seperti itu. Memang tidak ada efek apa-apa memang karena kita tidak berikan kodenya ya. Nah, coba kita berikan kodenya ya. Nah, pertama kita cek dulu if args itu ada parameternya, berarti lebih dari 0 ya, maka kita bisa cetak args system out println gitu ya, args 0. Oke, kita simpan. Kemudian kita jalankan kembali seperti tadi ya. Nah, lihat ya, tahunnya masuk seperti itu ya.
Nah, jadi sebenarnya di dalam metode public static void main ini, string args ini sangat berfungsi sebenarnya ya. Nah, jadi kita bisa memasukkan parameter ketika mengeksekusi sebuah kelas seperti itu ya. Nah, tidak hanya satu sebenarnya, kita bisa isi dua sebenarnya. Misalnya kita buat di sini lebih daripada satu misalnya. Berarti kita cetak yang kedua juga. Nah, indeksnya satu seperti itu ya. Kita simpan, jangan lupa, kemudian kita jalankan lagi. Kita isi parameter yang kedua, yaitu argumen yang kedua, ya, bulan gitu ya. Nah, lihat ya. Nah, ini apa namanya? Argumennya tertangkap ya. Nah, jadi sebenarnya di sini kita bisa isi berapa aja ya. Jadi pemisahnya adalah spasi. Nah, jadi Java akan menangkap itu dan menyimpannya ke dalam parameter atau variabel args ini. Kemudian kita bisa pakai untuk keperluan program saat dia berjalan seperti itu. Baik, kesimpulannya adalah ketika kita memiliki sebuah kelas, ya, maka ketika kita ingin menjalankan kelas tersebut, maka kelas tersebut wajib memiliki metode public static void main dan minimal ada satu baris perintah di dalam. Kemudian juga kita sudah jelaskan apa fungsi dari string args, kemudian bagaimana cara menangkap apabila kita memberikan argumen pada saat memanggil kelas Java untuk dijalankan. Oke, baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa paham. Kalau ada hal yang ditanyakan, silakan bertanya atau ketik di kolom komentar. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.